aku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 25 saya akan bacakan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa orang percaya itu atau orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, mereka itulah yang telah menjadi milik Yesus. Jadi ketika orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya sebagai Tuhan secara pribadi dalam dirinya, maka dia terhisap sebagai milik Kristus. Karena Yesus telah membeli hidupnya dan membayar lunas. Kata lunas di sini tentu artinya tunai. Sebab sekarang model pembayaran lunas itu bisa melalui kredit. Tetapi dalam konteks ini itu dibayar tunai ketika darah Yesus Kristus tertumpah dan tercurah di atas salib Golgota, yang hari ini kita bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 jelas berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi satu hal yang saudara harus sadari betul. Sadari sungguh-sungguh bahwa kalau saudara menyatakan diri menjadi pengikut Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka konsekuensinya adalah hidup saudara itu bukan lagi milik saudara. Seluruh hidup kita itu bukan lagi milik kita. Seluruh apa yang kita punya bukan punya kita, termasuk hartamu, uangmu, potensimu, dan seluruh apapun yang engkau punya itu adalah milik kepunyaan Allah. Katakan amin. Karena itu sekarang tidak ada lagi area atau zona kita berbagi 10% untuk Tuhan dan 90% untuk kita. Itu bicara soal persepuluhan. Karena seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Dan tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali bahwa selama kita hidup di bumi, dan nanti pun setelah kita meninggalkan bumi ini, yaitu kita masuk di dalam keabadian, seluruh hidup kita hanyalah untuk melayani Tuhan. Kenapa melayani Tuhan? Karena kita memang dipanggil untuk menjadi umat kesukaan Bapa di surga. Tidak boleh kita hidup suka-suka kita. Tidak boleh kita hidup mengejar kesenangan bagi diri kita sendiri.
Karena seluruh hidupmu itu sudah dimiliki oleh Kristus. Saudara telah menjadi milik Kristus. Seutuhnya, seluruhnya itu adalah milik Kristus. Jadi apapun yang kita perbuat untuk Tuhan Yesus. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancangkan, harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, yaitu bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam hal ini tidak ada lagi agenda pribadi. Tidak boleh kita memiliki kepentingan lain. Tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Sebab kepentingan kita hanyalah kepentingan Tuhan. Tujuan hidup kita pun tidak boleh ada tujuan lain. Tujuan hidup kita adalah satu, tujuan hidup Tuhan. Yaitu supaya kita boleh menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa di surga. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya di sini konteksnya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika orang itu menerimanya, percaya kepada Yesus Kristus, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka orang itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu kita tidak boleh menyederhanakan pemahaman kita pada ayat ini. Seakan-akan kalau kita sudah percaya dengan Yesus dengan lisan dan percaya Yesus secara logika, lalu kita kemudian menjadi anak-anak yang sah. Kata menerima di sini dalam teks aslinya adalah lambanu, yang selain berarti menerima, tapi dia juga memiliki pengertian to get hold of. Artinya dia berpegang tetap. Kata berpegang tetap di sini berarti dalam hal menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tidak cukup hanya pengakuan percaya secara logika, tetapi kita harus masuk dalam proses panjang. Proses panjang di mana seseorang harus selalu hidup dalam penggarapan Allah untuk sungguh-sungguh bisa berkeadaan sebagai anak Allah. Kita harus masuk dalam penggarapan Allah. Terus-menerus hidup dalam proses panjang ini, hidup dalam penggarapan Allah agar kualitas hidup kita mencapai seperti yang Allah rancang, kualitas kekudusan, kesucian yang terdapat dalam Yesus Kristus, bukan saja sebagai Juru Selamat, tapi beliau adalah sebagai teladan hidup kita. Di dalam bahasa Yunaninya, saudara, Yohanes 1:12 tadi disebutkan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak di situ ditulis sebagai teknon. Teknon itu artinya anak yang mewarisi gen orang tuanya, mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah atau teknonnya Allah, maka tujuan Allah, keinginan Allah, rancangan Allah, supaya dalam proses panjang kita terus-menerus dalam penggarapan ilahi itu, pada akhirnya kita didapati sebagai teknonnya Allah, sebagai anak Allah yang mewarisi sifat-sifat Allah, karakter Allah sebagai Bapa kita di surga, yang itulah yang saya pahami sebagai manusia berkodrat ilahi. Haleluya. Jadi jangan memahami kekristenan itu hanya agamawi. Saudara berpikir menjadi Kristen cukup kalau saudara mengaku percaya dengan Yesus, kemudian dibaptiskan, dan dalam hal ini saya tidak persoalkan mau baptis selam, mau baptis percik, itu bukan persoalan. Itu hanya ritual, tradisi gereja. Tetapi jangan berpikir bahwa
kekristenan itu sederhana itu. Percaya secara logika, dibaptiskan, lalu kita berkata, aku sudah menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, dalam bahasa Yunaninya, kita menemukan ada beberapa kata yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai kata anak. Di antara kata-kata itu, ada 3 kata yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, notos. Notos itu adalah anak yang tidak sah, yang dalam kitab Ibrani disebut sebagai anak-anak gampangan. Kalau ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, itu adalah notos. Itu anak gampangan. Yang kedua, kita menemukan kata huios. Huios itu adalah anak yang sah, anak yang resmi, memiliki hubungan keluarga. Itu huios. Lalu baru yang ketiga itu adalah teknon, anak keturunan atau mewarisi sifat-sifat dari ayahnya. Jadi ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku percaya kepada Yesus, seseorang belumlah tentu berkeadaan sebagai huios. Seseorang belumlah tentu berkeadaan sebagai huios, anak yang sah, anak yang resmi, memiliki pertalian hubungan keluarga. Belum. Karena kondisi kita waktu kita baru menerima Yesus dan percaya pada Yesus, dalam keadaan kita masih dalam keadaan notos. Memang, oleh karena iman dan percaya kita kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dalam teks aslinya disebut dengan exousia, hak istimewa kita. Darah Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita diberikan hak untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Hak kita menjadi anak-anaknya. Tetapi bagaimana proses kita dari notos menjadi huios? Ini yang disebut dengan kata menerima. Menerima yang artinya lambano tadi, kita mengalami proses panjang. Kita menggarap diri kita, menggarap pribadi kita, menggarap keberadaan kita, agar pada akhirnya kita ditemukan oleh Allah sebagai huios, anak resmi, anak sah, yang kemudian menjadi teknonnya Allah, menjadi anak-anak yang mewarisi karakter Allah dalam diri kita. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena itu kita harus bisa memahami fasilitas keselamatan itu apa. Yang pertama, itu salib. Salib ini adalah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Fasilitas ini fasilitas pengampunan. Siapapun saudara, masa lalu saudara, sekelam apapun, seburuk apapun, sehitam apapun, masa lalu saudara, itu bukan persoalan bagi Tuhan. Karena lewat salib, Yesus telah menyelesaikan dan menanggung semua dosa manusia, mulai dari zaman Adam sampai pada zaman Yesus mati, sampai dengan zaman sekarang, hingga nanti manusia terakhir di dunia ini. Jadi, semua dosa manusia dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir di bumi, dosanya sudah dipikul oleh Yesus di atas salib. Itu anugerah. Semua orang punya peluang. Semua orang punya kesempatan. Semua orang diberikan pintu anugerah untuk diselamatkan. Nah, kata selamat ini harus dipahami saudara secara benar. Kebanyakan agama-agama mendefinisikan begitu simpel dan dangkal tentang makna selamat itu. Selamat itu hanya diartikan sebagai keadaan di mana seseorang bebas dari api neraka itu, terus pindah kepada surga. Keselamatan di dalam konteks kekristenan bukan hanya sekedar bebas dari neraka lalu bisa masuk dalam surga, bukan. Tapi keselamatan itu adalah
dikembalikannya manusia kepada rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah itu apa? Ketika Allah menciptakan manusia, rancangan Allah adalah agar manusia itu harus menjadi pribadi yang segambar dengan Allah dan serupa, memiliki selem dan demutnya Tuhan. Gambar potensi Allah, yaitu pikiran perasaan Allah yang bisa melahirkan kehendak, kualitasnya harus seperti kualitas Bapa di surga. Artinya, segala yang dipikirkan, yang dirasakan, dan pada akhirnya diperbuat, itu harus selalu seiring sesuai dengan pikiran perasaan Bapa di surga, dan itulah yang dimaksud dengan manusia sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi manusia kan gagal. Oleh Adam melanggar perintah Tuhan, jatuh ke dalam dosa, dan sejak itu maka manusia ada di bawah hupo hamartia, perbudakan dosa. Apapun yang dipikirkan, yang diperbuat, selalu meleset dan tidak mencapai standar kekudusan Tuhan. Makin lama dosa itu seperti wanita hamil, tidak ada dosa makin lama makin kecil. Dosa itu seperti wanita hamil, makin lama makin besar, sampai beranak lagi, nanti hamil lagi, beranak lagi. Itulah progresif dosa. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita yang manusia celaka, Paulus katakan, aku ini manusia celaka. Tapi sekarang oleh anugerah Yesus, dia rela mati di salib. Dia memberikan anugerah kepada kita. Dan anugerah ini harus dihayati, kita menerimanya dengan tanggung jawab. Bukan anugerah tanpa tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu adalah, kita bersedia digarap. Kita bersedia diubahkan. Untuk dari notos harus menjadi huios, yang pada akhirnya menjadi teknon. Amin. Dan saya harap saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya saudara memiliki pemahaman keselamatan secara benar dan bertanggung jawab. Di luar sana, ramai orang berbicara bahwa yang penting percaya dengan Yesus, dibaptiskan masuk surga. Lalu orang hidup seenak-enaknya. Orang hidup tanpa memperdulikan perasaan Bapa. Orang tidak mempermasalahkan kekudusannya. Karena orang berpikir menjadi Kristen jaminannya masuk surga. Itu sesat. Sesat. Ini yang Injil yang benar. Anugerah yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, fasilitas Injil, fasilitas salib itu memberikan berkata anugerah. Dan untuk mencapai seperti manusia rancangan Allah, kita harus bersedia menggarap diri sendiri. Kita menggarap diri sendiri dengan cara apa? Ini. Kita harus menyalibkan daging kita dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, fasilitas keselamatan yang kedua itu Injil. Tadi yang pertama salib, anugerah. Yang kedua Injil. Tentu yang saya masukkan di sini adalah Injil yang murni, bukan Injil rekayasa. Bukan juga Injil imajinasi. Saya bicara Injil rekayasa karena di luar sana banyak orang berpikir menyampaikan Injil, tetapi itu Injil rekayasa manusia. Yang pada akhirnya Injil yang disampaikan itu tidak memaksa orang itu berpisah dari dunia, bercerai dari dunia, tidak memaksa orang Kristen itu untuk tidak mencintai dunia, tapi justru di dalam pengajaran-pengajaran banyak orang-orang menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan, justru mengikat dan memarkir orang di tengah dunia, semakin mencintai dunia, karena selalu bicara soal ikut Yesus, pasti sukses, berhasil, kaya raya, dan selalu akan naik bukan turun. Saudara yang Tuhan kasihi, Injil yang murni itu bicara tentang satu hal. Kita harus meninggalkan dunia ini. Tidak boleh ada percintaan dengan dunia. Tidak boleh ada mamon dalam diri kita. Tidak boleh ada kepentingan apapun dalam diri kita. Sebab kepentingan kita hanya satu. Bagaimana kita berjuang hidup berkenan kepada Allah. Tidak ada kepentingan lain, tapi jangan saudara
memiliki kepentingan bagaimana caranya saudara menjadi orang sukses, kaya, memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, karena saya ingin mengatakan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun engkau kaya, punya banyak harta, punya banyak uang, tapi kekayaan, harta, jabatan yang kau miliki tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu kalau hidupmu tidak ditemukan oleh Bapa di surga sebagai huios, sebagai anak-anak yang punya kualitas. Yesus mengatakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Ada yang mati bawa harta? Tidak ada, saudara. Umur saya sudah sekian lama, saya kalau hadir dalam pemakaman, nggak ada orang kaya yang dimakamkan dengan mobil. Nggak ada orang kaya dimakamkan dengan vilanya yang mewah. Nggak ada. Dan secinta-cintanya anak kepada orang tua, tidak ada itu namanya anak berinisiatif berkata kepada saudaranya, ayo sebagai cinta kita kepada ayah kita yang mengasihi kita, ayo kita kuburkan bersama beliau rumah, atau kuburkan bersama beliau mobil mewah kita. Tidak ada. Orang boleh punya mobil sebanyak-banyaknya di rumahnya, tetapi apa artinya itu, saudara? Nanti meninggal pun yang dia ngantarkan dia ke kuburan bukan mobilnya itu. Nggak akan diizinkan oleh anaknya mobil mewahnya ngangkut jenazah papanya. Dia rela mengeluarkan uang untuk sewa ambulan dengan pengawal. Kalau orang kaya ada pengawalnya ke kuburan. Sekaya-kayanya orang punya tanah, selebar-lebarnya orang punya tanah, mati nggak ada yang bawa tanah. Amin. Yang dia bawa cuma apa? Warisan tanah 1,5 meter kali 2 meter. Selesai. Itu mungkin kalau 2 meter kali berapa meter, saya nggak tahu kuburan itu. Saudara, sehebat-hebatnya orang, kalau sudah mati, nggak bisa mikir. Makanya jangan sombong dengan kekayaanmu, jangan sombong dengan kepintaranmu, jangan sombong dengan apa yang kau punya. Kalau engkau tidak gunakan untuk melayani kepentingan kerajaan surga, engkau tidak memindahkan hartamu dari dunia ini kepada surga. Engkau tidak memindahkan kekayaanmu, hartamu dari bumi yang penuh ngangat dan karat ini kepada langit baru dan bumi baru. Karena itu Bapak Ibu, Injil yang murni tidak akan mengikat jemaat, tidak akan mengikat orang Kristen dalam percintaan dengan dunia. Injil yang murni itu menyakitkan, merampas hak kita, merampas kesenangan kita, menghilangkan semua yang kita cintai. Tetapi Yesus mengatakan, itulah harga kalau kita mau menjadi pengikut Yesus. Dia dengan jelas dan sederhana berkata, tetapi begitu dalam. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lalu fasilitas yang ketiga dari keselamatan itu adalah penggarapan. Penggarapan itu bisa datang dari apa? Dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat ini. 1, tidak ada pencobaan yang datang atas hidup kita melampaui batas kekuatan kita. Sudah percaya? Amin. Tidak ada pencobaan itu melampaui batas kekuatan kita. Yang kedua, ketika dicobai, Dia Allah yang setia, memberikan jalan keluar. Karena pencobaan atau masalah yang kita hadapi itu bukan untuk memusnahkan kita, tapi untuk melatih kita menjadi dewasa. Melatih kita menjadi kuat, melatih kita untuk semakin dipertajam dalam pembentukan karakter Kristus. Karena itu saudara jangan heran kalau di sekitar hidup saudara banyak orang-orang yang mengecewakan saudara. Saudara pernah dikecewakan sama orang kan? Saya juga sering, saudara. Aduh.
kalau saya ngomong begitu. Kalau dulu saya nggak mengerti, dikecewakan orang, saya kutuki orang itu. Saya marah sama orang itu, bahkan saya mencatat jauh di kedalaman hati saya, dan saya akan ingat seumur hidup saya. Dia pernah menyakiti saya, dia pernah mengecewakan saya, dan saya berjanji, demi langit dan bumi, tidak kamu bergaul dengan dia. Wah, itu dulu, saudara. Tetapi semakin Tuhan membawa dalam kebenaran itu, semakin saya bisa mengerti. Sebetulnya dalam bahasa saya, ini bahasa saya, nggak ada orang jahat di dalam hidup kita. Nggak ada. Kalaupun orang itu memang seakan-akan jahat dengan kita, itu cara Tuhan untuk melatih kita menjadi baik. Kalaupun mereka jahat, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita balas jahat dengan jahat. Jadi kalau ada orang yang berlaku seakan-akan jahat dengan saudara, itu tidak usah kita menyimpulkan, wih, jahat banget orang itu, aku akan perhitungkan. Tidak perlu. Karena fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, penggarapan oleh Roh Kudus. Setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap kesulitan, bahkan setiap kegagalan yang kita alami, itu bagian dari cara Tuhan memprosesmu menjadi indah di hadapan Tuhan. Roma 8, ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Wah, haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu-satunya tujuan hidup orang percaya adalah ini, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Bapa. Ini harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Ini harus menjadi satu-satunya kepentingan kita. Ini harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita, yaitu bagaimana supaya Allah menemukan kita sebagai huios, sebagai anak-anaknya yang sah, yang resmi, yang memiliki value, sehingga kita dapat mewarisi karakter Allah dalam diri kita, sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketika orang melihat hidup kita, maka yang dilihat adalah karakter Allah keluar dari hidup kita. Itulah makna menjadi orang-orang atau teknonnya Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berkenan kepada Bapa untuk menjadi orang yang berkenan kepada Bapa, tentu saja tidak bertumpu kepada perasaan. Saya ulang sekali lagi supaya saudara bisa memahami maksud saya. Jangan merasa kita berkenan kepada Tuhan hanya karena kita sudah ke gereja, hanya kita sudah merasa melayani di gereja seperti pemusik, pimpin puji-pujian, ngajar sekolah minggu, jalankan kolekte, menginjili orang. Jangan kita merasa sudah menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan bisa jadi tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Semua aktivitas keagamaan itu belum tentu mewakili pikiran dan perasaan Tuhan. Orang misalnya melayani di gereja, aktif di gereja, seakan-akan dia orang yang sudah wah, levelnya sudah wah, rohani maksudnya, suci, kudus, jadi malaikat, seakan-akan jadi malaikat. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kodratnya belum diubahkan. Agama itu hanya mengubah moral. Agama itu hanya mengubah moral. Tapi agama tidak bisa mengubah kodrat. Artinya, dalam hukum-hukum agama, ada hukum-hukum yang tertulis. Jangan kamu berzina, nanti masuk neraka. Itu hukum yang tertulis. Jadi orang dengan memeluk agama tertentu, misalnya agama Kristen, dia tidak melakukan itu hanya karena takut dihukum, takut masuk neraka. Kodratnya tidak diubah. Sehingga setiap waktu, setiap saat, walaupun dia tidak berzina secara badani, secara fisik,
tapi dia melakukan yang lain, yang sama nilainya dengan berzina. Saudara, mengerti maksud saya? Jadi agama itu mengubah moral. Orang tidak mencuri lagi. Bukan karena kodratnya berubah. Tapi satu, dia berpikir, aduh ada larangan di agama. Gak boleh mencuri. Tapi nanti sisi lain kodratnya belum diubah, ada kesempatan dia korupsi. Ada kesempatan lain dia korupsi waktu. Ada peluang lain, dia korupsi dalam bentuk yang lain. Kenapa demikian? Karena kodratnya belum dirubah. Tapi moralnya bisa berubah. Dia tidak mencuri secara hukum aktif, hukum positif, tidak mengambil barang orang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang Tuhan inginkan bukan perubahan moral. Itu sebabnya berkeadaan seperti yang Allah inginkan, yaitu menjadi teknon, menjadi anak-anak huios, menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kodrat ilahi, itu tidak bisa terbangun dari ritual agama. Jangan percaya deh orang yang kelihatan aktif di gereja. Jangan terlalu percaya kalau dia sudah betul-betul rohani. Nyatanya ada banyak orang yang melayani di gereja, di luar tetap menipu, di luar tetap angkuh, di luar tetap sombong, di luar tetap mencari sensasi, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran moral yang memalukan. Jadi aktif di gereja bukan takaran, bukan ukuran, bukan standar. Dan jangan merasa kita sudah menjadi orang yang berkenan hanya karena perasaan. Itu yang saya bilang. Jadi menjadi orang berkenan jangan bertumpu pada perasaan. Tapi menjadi orang berkenan itu harus fakta berdasarkan kenyataan. Kan saya katakan bahwa perubahan itu bukan fiktif, perubahan itu nyata, logis. Saudara nggak bisa katakan, saya nggak tahu berubah atau nggak, yang orang lain bisa menilai saya. Nggak bisa begitu. Saudara nggak bisa ngomong, saya nggak tahu berubah atau tidak, orang lain yang menilai saya. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Itu dulu kita pahami begitu. Kenyataannya, itu pemahaman yang salah. Sebab orang bisa berpura-pura baik di depan orang lain, sehingga orang lain pun bisa menilai salah dengan kita. Yang tahu berubah atau tidak, itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, manusia berkodrat ilahi itu apa? Mungkin saudara bertanya, manusia berkodrat ilahi itu apa? Manusia berkodrat ilahi adalah manusia yang berkeadaan kudus tanpa cacat, tanpa cela, karena seluruh pikiran, perasaan, dan keinginannya menyatu dengan pikiran, perasaan, keinginan Allah. Jadi orang yang berkodrat ilahi adalah manusia yang berkeadaan kudus tanpa cacat dan tanpa cela, karena seluruh pikiran, perasaan, dan keinginannya adalah menyatu dengan pikiran dan perasaan dan keinginan kesucian Allah. Dengan demikian, orang yang berkodrat ilahi itu bukan saja tidak berdosa, tapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Ini perubahan ekstrim, saudara. Memang kekristenan itu adalah perubahan yang ekstrim. Perubahan yang fundamental, sama seperti seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu. Dan untuk bisa berubah, yang pertama-tama yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Makanya pertobatan di dalam kekristenan itu beda maknanya dengan yang dipahami oleh agama-agama pada umumnya. Kalau agama-agama pada umumnya, pertobatan itu terutama agama-agama samawi, yaitu Yahudi dan Kristen misalnya. Pertobatan itu adalah berhentinya umat itu dari sebuah kesalahan karena ditegur. Lalu terjadilah perubahan moral yang itu disebut dengan bertobat. Misalnya orang Yahudi atau Israel menyembah Baal
Datang nabi, ditegur. Bertobat kamu, sebab jika tidak, maka Allah akan menurunkan api dari langit menghanguskanmu. Lalu mereka menangis, terseduh-seduh ya Tuhan, ampuni saya telah meninggalkan Engkau dan berpaling daripada Engkau. Lalu dia menangis, bertobat. Lalu dia menyembah lagi kepada Yahweh Elohim. Itu makna bertobat. Peristiwa atau sebuah peristiwa mereka meninggalkan suatu kesalahan. Yang ditekankan situ adalah perubahan moral. Tetapi pertobatan secara kekristenan beda, saudara. Pertobatan secara kekristenan itu adalah metanoia. Perubahan pola pikir. Jadi pertobatan itu adalah metanoia. Yang diubahkan pola pikirnya. Jadi bukan sekedar diukur dari perubahan moral, tapi pola pikirnya harus berubah. Mengalami metanoia, perubahan pikiran. Karena itu Roma 12 ayat 1-2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebab apapun yang kita pikirkan, itu menjadi landasan orang berbuat. Jadi kalau pola pikir kita sudah diubahkan menjadi pola pikir Kristus, maka sudah pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus yang sama artinya sempurna seperti Bapa. Karena itu, saudara-saudara, orang yang berkodrat ilahi tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena memang kodratnya sudah berubah, sudah mengalami metanoia, sehingga kita akan lihat transformasi hidupnya secara fundamental, secara radikal. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kekristenan itu jangan dihayati sebagai sebuah aktivitas agamawi. Tapi kekristenan itu adalah jalan di mana kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Dan di dalam rancangan semula Allah itu, peranan kita, tanggung jawab kita adalah merespon keinginan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu kita harus bersedia mematikan manusia lama kita. Menyalibkan kedagingan kita. Mematikan seluruh hawa nafsu, dosa yang masih ada dalam diri kita. Saudara, perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa musuh terbesar untuk kekudusan itu bukanlah godaan dari luar. Musuh terbesar untuk hidup dalam kesucian Tuhan itu bukanlah iblis yang datang membawa godaan, judi, uang, atau wanita cantik atau pria tampan. Bukan. Godaan yang terbesar, musuh terbesar dalam diri saudara itu bukan mereka. Musuh terbesar dalam diri saudara yang sedang berjuang menjadi serupa dengan Yesus itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Katakan amin. Bukan orang luar. Kalau stimulus dari luar itu kita bisa patahkan, kita bisa tolak. Itu mudah, itu gampang. Tapi yang lebih sukar adalah bagaimana kita menaklukkan kelicikan daging kita. Menaklukkan diri kita sendiri. Yang kadang-kadang kita begitu liciknya. Penuh sandiwara, pembenaran diri, dan kemunafikan. Wah, saudara, itu musuh terbesar. Saudara dan saya berjuang untuk hal itu. Makanya ketua sinode kita, Pak Erastus, mengatakan dalam diri kita ada monster-monster yang hebat. Dan monster-monster itu harus kita bunuh. Daud misalnya, pahlawan besar. Dipuja oleh penduduk di Yerusalem. Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Berlaksa itu kan banyak, saudara. Kalau seorang petinju hebat bisa mengalahkan baru 30 orang sudah hebat, menumbangkan orang. Disebut dengan Raja KU. Lah ini berlaksa-laksa dikalahkan oleh Daud. Tetapi satu kali, Daud tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Keinginannya, nafsu liarnya, imajinasi seksnya, ketika dia melihat seorang wanita yang sudah bersuami, yang namanya Batseba. Tidak bisa menahan diri. Dia hancur
dia jatuh karena dirinya sendiri. Saudara, dosa korupsi itu sebetulnya dimulai dari dalam diri seseorang. Ketika orang berimajinasi, alangkah enaknya kalau kaya, punya uang banyak. Dan bagaimana cara memiliki uang yang banyak? Dia lihat uang numpuk, ada kesempatan, maka dia lakukan korupsi. Uang itu nggak jahat. Jangan bilang uang itu jahat, uang itu benda mati. Uang itu nggak jahat. Uang itu benda mati. Yang jahat itu adalah cinta akan uang. Dia cinta akan uang inilah yang harus kita bunuh dalam diri kita. Nah, kalau orang cinta akan uang, saudara-saudara, maka kemungkinan dia akan melakukan semua pelanggaran-pelanggaran moral yang berikutnya untuk mencapai tujuannya. Makanya banyak orang mencuri apa yang bukan miliknya, merampok, korupsi. Ada juga orang yang dengan muka manis hutang sana sini, tapi giliran ditagih menjadi musuh. Wah, repot. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ayo, mari, dalam diri kita matikan. Dan kita bersedia, Bapa, aku bersedia mengosongkan bejana hidupku. Aku bersedia mematikan diriku. Yang membunuh dirimu bukan orang lain. Saudara harus bisa membunuh diri sendiri. Saudara harus bisa membunuh diri sendiri. Bunuh bukan arti letterleks. Bukan bunuh diri pakai pisau. Tapi membunuh kedaginganmu. Membunuh hawa nafsumu. Membunuh manusia lamamu. Dan itu respon yang atau tanggung jawab yang saudara harus bisa perbuat, saudara lakukan untuk bisa menjadi orang yang serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Jadi, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, perubahan itu bukan mistis, bukan juga perasaan. Jadi jangan berpikir bahwa nanti aku bertobat. Kalau sudah mau umurku 60 tahun, aku mau bertobat. Sekarang masih umur 30, aku punya hak. Saudara tidak punya hak apapun. Jangan berpikir sekarang usiamu 30, nanti akan mencapai umur 60 baru saudara bertobat. Mana tahu nanti malam saudara dipanggil malaikat. Mana tahu besok pagi saudara dipanggil oleh malaikat. Makanya ya, saya bilang sama saudara, miliki prinsip ini. Untuk hidup dalam kesucian, kita harus punya prinsip. Nanti malam Tuhan datang menjemputku, atau sebentar lagi Tuhan datang menjemputku. Jadi dengan punya prinsip itu, saudara, seakan-akan ada hidden camera atau kamera yang tersembunyi dalam diri kita, mengontrol hidup kita sedemikian rupa. Karena dimanapun kita berada, kita perlu membangun rasa hormat, takut, dan gentar akan Tuhan. Tapi untuk melayani Tuhan dan maksimal untuk Tuhan, anggaplah kita hidup 100 tahun lagi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maksud saya adalah, mari kita hayati, setiap hari adalah anugerah Tuhan yang Dia berikan. Kesempatan hari yang kita jalani menjadi kesempatan kita menjadi semakin suci, semakin baik, semakin serupa dengan Yesus. Jangan makin lama jadi Kristen, saudara makin brengsek. Jangan semakin lama saudara jadi Kristen makin gak jelas. Kan ada ayatnya, Pak Pendeta, Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Tidak berubah dalam hal apa? Kalau tidak berubah dalam hal keburukan, aduh, ciloko, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara berubah. Ayo saudara berubah. Mari kita gunakan waktu untuk berubah. Mematikan manusia lama kita. Menyalibkan kedagingan kita. Dan kita mau berjuang untuk menjalani hidupnya Yesus. Agar Dia menemukan kita bukan sebagai anak notos yang tidak diakui, anak-anak gampangan. Tapi dengan eksosia, dengan kuasa yang diberikan, kita memiliki kesempatan untuk digarap sampai akhirnya kita menjadi huios, anak resmi, anak yang memiliki hubungan keluarga. Kita diterima sebagai anak-anak pangeran kerajaan surga, dan kita kemudian mewarisi karakter Allah dalam diri kita, sehingga kita disebut sebagai teknonnya Tuhan.
menjadi anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku.